Untuk saat ini pasti ada peningkatan, pasti lebih baik untuk saat ini dengan adanya publikasi, dengan adanya media yang sudah mulai saya meng-up nih sedikit banyaknya tentang olahraga disabilitas. Walaupun mungkin tidak bisa dipungkiri tapi tetap belum berimbang. Tapi sudah sangat baik sih peningkatannya. Yang saya harap ya ke depannya kita bisa berimbang dengan olahraga yang non disabilitas. Karena teman-teman di sini kan juga berjuang tetap mempunyai hak yang sama gitu. Ya. Nah, kalau sempat diceritain gitu kalian nih, ada gak sih curhat-curhatan dari mungkin sesama teman-teman dari daerah gitu, mungkin junior-junior dari kalian nih yang sempat curhat, Kak, kesulitannya apa sih mereka gitu kalau yang dihadapi di lapangan, bukan cuma di lapangan gitu, mungkin di sini NPC udah memberikan wadah yang baik, atau mungkin tiap daerah juga udah melatih dengan baik, tapi mungkin dari luar gitu, dari lingkungan luar. Ya, jadi kalau NPC-nya sendiri sudah memfasilitasi dengan baik, tapi mungkin kan support dukungan dari orang-orang sekitar, seperti contohnya itu fasilitas olahraga. Oke, di NPC Indonesia Pusat yang di Solo kita semua sudah akses, tapi untuk di daerah-daerah sendiri untuk mendapatkan tempat latihan yang layak dan akses itu masih sangat sulit. Contohnya teman-teman kita yang kursi roda itu masih harus mengangkat rodanya untuk masuk ke gedung atau masuk ke gor, sedangkan yang seharusnya kan setiap fasilitas itu udah harus ada tangga dan ada akses untuk teman-teman disabilitas, dan itu kan keadilan ya. Menurut saya itu memang itu layak untuk teman-teman memiliki akses mereka, karena mereka layak untuk itu. Jadi tidak harus dibeda-bedakan. Bagaimana dan support orang sekitar tadi, bagaimana mereka mendukung atau tidak memandang rendah teman-teman yang disabilitas. Banyak spektrum, tapi sebenarnya nggak susah untuk dilakukan. Yang penting kita membuka mata, membuka pikiran kita. Dan sebenarnya kalau soal akses, apalagi kalau akses fisik gitu ya Kak, akses publik gitu, itu kan udah tertuang semua di undang-undang sebenarnya. Iya, contohnya kenapa teman-teman saya disabilitas itu mereka pengen banget kok sekolah, bahkan ada yang tunanetra itu lulusan bahasa Jerman. Ada, mereka mampu, mereka bisa. Cuma akses tadi, banyaknya universitas-universitas yang belum ada lift atau belum ada akses, harusnya naik tangga, dan mereka kan nggak bisa menjangkau itu. Mereka mau, teman-teman disabilitas ini mau kok untuk sekolah, untuk belajar, untuk bekerja sama dengan baik. Mereka bisa, mereka mampu. Sebenarnya nggak ada tantangan ketika memang di sana ada akses. Ya. Gitu. Kalian ini kita ngomong soal tentang perspektif masyarakat terkait dengan olahraga para gitu. Tadi yang kalian sebut banyak tantangannya. Ya. Tapi perspektif kalian sendiri terkait dengan teman-teman di sana yang mungkin belum sepenuhnya sadar, tapi ketika pernah gak sih Kak ada perasaan gitu mungkin di sini perspektif kalian kayak, ayo dong fasilitasnya ditingkatin, jangan ketika saya buat prestasi malah baru ada nih. Kalau jujur saya sendiri nggak ada sih Kak. Bahkan saya ngobrol seperti ini pun supaya masyarakat luas tahu. Betul. Tapi kalau saya ngobrol dengan teman-teman disabilitas, saya bilang jangan terlalu mengandalkan yang orang berikan. Ayo kita berjuang sendiri. Maksudnya tidak harus semuanya harus disediakan, enggak. Kita berbuat sendiri, namanya kan untuk kita, terutama kan untuk kita sendiri dulu. Walaupun tidak disediakan, kita harus berusaha. Jangan karena tidak disediakan terus kita stuck di situ aja, jangan.